Agama adalah salah satu unsur yang terdapat dalam masyarakat. Agama di dalamnya memuat suatu kepercayaan atau ajaran, jamaah, kitab, serta terdapat pula seorang tokoh atau pemimpin agama. Ada banyak tokoh pemimpin agama Islam yang terkenal di Indonesia, seperti Ustadz, Kiai, dan juga Habib. Kalau ngomongin Habib, yang teringat pasti tokoh seperti Habib Lutfi, Habib Ja'far, Habib Rizik, dan masih banyak lagi tokoh Habib di Indonesia. Istilah Habib tidak sebatas gelar. Istilah ini dilekatkan kepada mereka yang dipercaya keturunan Nabi Muhammad. Namun justru tampak terdistorsi karena siapapun asal bertampang Arab dipanggil Habib. Gelar yang disematkan kepada seseorang yang disebut Habib tentu hampir semua keturunan Arab. Habib adalah gelar kehormatan karena penguasaannya atas ilmu-ilmu agama Islam sama dengan gelar sosial lainnya seperti kiai dan ustadz. Istilah Habib menjadi populer di Indonesia karena diyakini bahwa seseorang yang bergelar Habib adalah keturunan Rasulullah. Pertanyaannya, Habib itu sebenarnya siapa sih? Kapan Habib ini mulai ada di Indonesia? Dan apakah benar Habib itu keturunan Rasulullah? Kata Habib diambil dari akar kata bahasa Arab habba yang artinya mencintai atau menyukai. Selanjutnya menjadi al-hubba yang artinya kekasih, dan pada akhirnya dibentuk kata al-habibu yang artinya mencintai atau dicintai. Gelar Habib merupakan hasil rekayasa sosial di mana masyarakat menilai bahwa selain seseorang itu memang keturunan Arab, tetapi juga terselip kedalaman ilmu agama Islam yang diwujudkan melalui sikapnya yang selalu menyayangi, mencintai, menjaga, dan melindungi sesamanya. Di Indonesia, Habib digunakan untuk menyebut seseorang yang dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Habib dalam struktur masyarakat Indonesia memiliki ruang kuasa yang luas dan mapan dalam memproduksi wacana keagamaan. Pada umumnya, Habib menjadi pemimpin banyak majelis, baik majelis taklim maupun majelis sholawat. Selain itu, Habib juga banyak yang berkiprah di dalam politik, sosial, dan keagamaan di Indonesia. Ada yang menjadi DPR, menteri, gubernur, bupati, ada juga yang masuk ke dalam ormas keagamaan. Dalam sejarah, menurut Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam bukunya yang berjudul Jalanan Lurus Sekilas Pandang Tarekat Bani Alawi, halaman 22 menyebutkan bahwa Alawi adalah cucu dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir, keturunan Rasulullah melalui Imam Hussein yang berimigrasi dari Basrah, Irak ke Hadramaut, Yaman untuk menghindari dari gejolak fitnah yang tidak padam dan semakin menggelora, mencari negeri yang aman dan jauh dari fitnah untuk melindungi keturunannya. Dari Hadramaut, keturunan mereka berimigrasi ke pantai timur Afrika, pantai barat India, dan yang paling besar berimigrasi ke Asia Tenggara. Kedatangan Habib di Indonesia tidak terlepas dari awal mula kedatangan orang Arab di Indonesia yang pada umumnya bertujuan untuk melakukan perdagangan, di mana yang menetap di Nusantara kebanyakan berasal dari Hadramaut. Catatan sejarah mengatakan bahwa pada abad ke-18 Habib sudah aktif di Nusantara. Para Habib mempunyai posisi resmi di beberapa kesultanan Asia Tenggara. Ada yang menjadi qadhi atau hakim agama, mufti, menantu raja, bahkan menjadi raja. Apakah sebelum itu Habib sudah ada di Indonesia? Kemungkinan ada, tetapi sejarah tidak terlalu jelas. Keberadaan ulama merupakan suatu hal yang sangat penting hampir di seluruh masyarakat Islam. Sebagaimana pengertiannya, ulama merupakan bentuk kata dari kata alim yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan beragama Islam. Ulama mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu, apa saja ilmunya, baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dan agama Islam, seperti ahli tafsir, ilmu hadis, shorof, nahwu, dan balaghah. Dalam pelaksanaannya, ulama memiliki tanggung jawab yang sudah seharusnya dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak positif pada kehidupan. Belakangan ini, masyarakat mulai menyoroti gaya dakwah para ulama, baik itu ustadz, gus, kiai, dan juga Habib. Pergeseran gaya hidup masyarakat yang semakin aktif dalam menggunakan media sosial kini semakin berani memberikan tanggapan perihal perilaku kontroversi para ulama dan Habib tersebut. Strategi dan materi dakwah yang semakin menjauh dari pola dan materi dakwah Nabi menimbulkan keraguan bagi segolongan umat muslim di Indonesia.
Seorang yang berhak menyandang gelar Habib selalu istimewa karena selain dihormati karena dianggap sebagai keturunan Nabi, simbol Habib sering dikaitkan dengan keulamaan seseorang karena kepawaiannya menguasai lebih dalam ajaran Islam. Para Habib dikenal sebagai sosok yang alim, yang paham akan ilmu agama Islam, santun dalam berdakwah, dan memimpin majelis-majelis zikir dan sholawat. Orang yang bergelar Habib belakangan ini juga menjadi topik hangat di media sosial. Gelar Habib dipersepsikan publik berada di antara pusaran kekerasan karena memang sejauh ini muncul para Habib yang cenderung keras, bersuara lantang dalam mengkritik siapa saja yang dianggap tidak sejalan dengan garis perjuangannya. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Habib Bahar berkata dalam ceramahnya, isi ceramah yang dilaporkan, yang ketika saya mengatakan Jokowi memberikan janji palsu kepada rakyat. Strategi dakwah Habib di Indonesia yang dilakukan oleh beberapa oknum Habib pada majelis dan jejak digital yang beredar di media sosial cenderung hanya berisi caci maki terhadap pemerintah dan kelompok lain, cerita khurafat berisi kehebatan leluhur di luar nalar, dan glorifikasi nasab. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Selain gaya dakwahnya, Habib di Indonesia juga menjadi topik hangat di media sosial karena nasabnya, yaitu karena mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW dari keturunan Bani Alawi atau Ba'alawi. Ba'alawi sendiri adalah rumpun keluarga Diaman yang dimulai dari kakek mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah. Para ahli nasab memiliki metode untuk menetapkan nasab seseorang atau suatu kelompok komunitas keluarga tertentu kepada yang diakuinya, yaitu dengan dua cara. Yang pertama looking up dan yang kedua looking down. Looking up yaitu meneliti dari bawah ke atas, misalnya mengkonfirmasi nama yang disebutkan mulai dari orang yang diteliti sampai nama Nabi Muhammad SAW. Untuk nama yang pertama, kedua, dan ketiga bisa dengan cara mengkonfirmasi keluarga terdekat dari ayahnya atau pamannya. Sedang untuk nama keempat dan selanjutnya bisa dikonfirmasi melalui catatan silsilah dari keluarga buyutnya, demikian untuk seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan looking down adalah meneliti dari atas ke bawah, misalnya mencari sanad dan dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad betul mempunyai anak yang bernama Siti Fatimah, lalu mencari sanad dan dalil bahwa Siti Fatimah mempunyai anak bernama Husain, lalu mencari dalil yang menunjukkan bahwa Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, hingga akhirnya Ubaidillah mempunyai anak bernama Alawi, dan seterusnya. Menurut artikel dan dalil-dalil yang admin baca, ada banyak kejanggalan mengenai nasab para Habib di Indonesia. Misalnya, munculnya Abdullah bin Ahmad pada akhir abad ke-9, di mana nama Abdullah menghilang dari radar para penulis nasab selama 543 tahun dihitung dari wafatnya Ahmad bin Isa. Dari kitab yang mulai mencatat nama Ahmad bin Isa, setidaknya ada 7 kitab mulai abad ke-5 sampai ke-9 yang tidak menyebutkan nama Abdullah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Perdebatan polemik nasab yang terus berkembang sampai saat ini sebaiknya difasilitasi oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait agar tidak berkepanjangan dalam pusaran saling hujat dan penuh kebencian dan menimbulkan kebimbangan bagi masyarakat awam. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui forum diskusi dengan melibatkan semua dari akademisi, ulama, ormas keagamaan, sejarawan dari disiplin ilmu, dan keahlian di bidangnya agar tercapai penyelesaian dan komprehensif. Mengikuti ulama yang memegang teguh Ahlussunnah wal Jamaah adalah prinsip penting dalam tradisi keislaman untuk menjaga keutuhan umat, menjaga keaslian ilmu, dan menuntun pada Islam yang sejuk dan rahmatan lil alamin. Jangan terlalu berlebihan dan juga jangan mengkultuskan seseorang. Penghormatan berlebihan kepada manusia termasuk kepada ustadz, kiai, gus, dan juga habib adalah bentuk perbudakan spiritual. Hormati mereka sewajarnya karena memang mereka pantas dihormati dan karena ilmu dan kesalehannya. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang
seperti itu mirip dengan iblis.